Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 92, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai eh, materi yang telah dijelaskan pada praktikum Sistem Informasi Manajemen mengenai HTML dan CSS. Yang pertama mengenai modul 1 yaitu HTML Hypertext Markup Language. Nah, sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Pada modul 1 ini kita membahas mengenai HTML, di mana HTML merupakan sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman berbasis website, HTML menjadi fondasi dasar pada halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html dan dapat dieksekusi atau diakses menggunakan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai perusahaan Flexland yang merupakan perusahaan bergerak di bidang penjualan parfum. Di sini kita nantinya akan membuat fondasi dari sebuah website. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara merancang web dengan menggunakan HTML pada pembuatan sistem penjualan parfum PT Fragrance. Selanjutnya pada eh, langkah-langkah pengerjaan studi kasus, PT Fragrance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pewangi badan yang punya keinginan untuk membuat sistem penjualan parfum yang dapat diakses oleh customer melalui web manajemen perusahaan. PT Fragrance tersebut ingin agar halaman website ini dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Ini merupakan codingan HTML yang telah kami kerjakan. Nantinya codingan akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Hasil output atau hasil website yang telah kami buat adalah sebagai berikut. Meliputi informasi latar belakang berdiri, lalu tentang fragment, tentang perusahaan, lalu beberapa produk yang dijual oleh fragment, yaitu meliputi minyak wangi terdapat 3 jenis, serta kontak yang dapat dihubungi. Analisa output pada eh, laporan resmi modul 1 yaitu digunakan pertama itu tag doctype HTML yang menandakan coding tersebut bertipe HTML. Lalu ada elemen tag H1 digunakan untuk pembuka kalimat pada halaman web, yaitu welcome to reference. Lalu ada elemen tag H2 digunakan untuk latar belakang berdiri, di mana elemen tag H2 ini ukurannya lebih kecil dari H1. Lalu buat PT Pregnant dan katalog PT Pregnant. Di dalam tag H2 juga ditambahkan tag B yang merupakan huruf tebal bold. Lalu ada tag I yang merupakan huruf miring atau italik. Lalu untuk kata owner dikasih U untuk membuat huruf bergaris bawah seperti nama pendiri yaitu Devindra Pratama dan Eki Valentino. Selanjutnya ada elemen tag H3 digunakan untuk ukuran yang lebih kecil lagi di mana mereka dapat menghubungi kita dengan kata kontak use. Lalu untuk komponen katalog produk yang ditawarkan, kita menggunakan tag IMG untuk IMG dan SRC untuk mengupload file foto yang telah kita simpan. Lalu ada tag IMG SRC ini nantinya akan diikuti oleh link link gambar yang telah kita simpan. Lalu ada width and height untuk mengatur ukuran gambar dari yang kita upload tadi. Selanjutnya ada tag B digunakan untuk membuat paragraf pada halaman website, tag BR untuk membuat baris baru, ada tag list untuk membuat list. Nah, di list ini kita bisa menggunakan list desimal atau list yang satunya lagi. Nah, list desimal ini kita menggunakan angka. Yang terakhir untuk sosial media kita menggunakan tag href yang berfungsi menyisipkan sebuah link yang dapat berpindah dari halaman website ke akun Instagram pemilik PT ketika diklik. Lalu ada tag footer, lalu dinyatakan dengan address untuk melakukan alamat website perusahaan.
Beberapa kesimpulan dalam modul satu ini yaitu pengimplementasian permasalahan dalam sistem informasi manajemen dengan pembuatan HTML menggunakan Visual Studio Code mengenai penjualan produk PT Breadfriend. Program dikatakan berhasil apabila VS Code tidak menampilkan error dan semua elemen yang diinginkan dapat tampil dengan baik. Lalu elemen HTML adalah komponen yang menyusun atau fondasi dari website tersebut. Elemen HTML ini ada opening tag, content, closing tag, dan atribut atau value. Yang terakhir ada tag adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan informasi pada HTML. Tag ini ada meliputi tag HTML, H1, H2, H3 untuk mengatur heading, title untuk judul, body untuk membuat garis tebal, B untuk membuat paragraf, BR untuk membuat garis baru, formatting, font, B untuk membuat tebal, I untuk italic, U untuk underline. Lalu tag A diikuti huruf href, link, kemudian untuk list menggunakan tag OL untuk list nomor, dan LI untuk list tanpa nomor. Demikian dari modul satu penjelasan yang dapat kita sampaikan. Lalu akan dilanjutkan pada eh, penjelasan modul 2. Selanjutnya yaitu pada modul 2 penjelasan mengenai CSS Cascading Style Sheet. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Menjelaskan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan di layar. CSS dapat mengubah desain dari teks, warna, gambar, dan latar belakang dari semua kode tag HTML, sehingga dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus. CSS ini digunakan untuk membuat tampilan dari halaman web tersebut. Rumusan masalah dalam modul 2 kali ini yaitu bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada web sistem penjualan parfum PT Fragrance. Selanjutnya pada bab 3 studi kasusnya yaitu sama seperti pada modul 1 yaitu perusahaan PT Fragrance mempunyai keinginan untuk membuat sistem pembelian produk parfum yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan PT Fragrance ini ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan dari PT Fragrance. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML. Lalu, dia menggunakan Tailwind CSS. Berikut adalah skrip coding HTML website perusahaan dan dilanjutkan dengan coding CSS untuk mempercantik halaman website. Berikut adalah output hasil dari coding CSS yang telah selesai dikerjakan, yaitu ada yang pertama latar belakang pendiri. Pada modul 1 sebelumnya tidak ada, hanya putih polos biasa. Lalu pada modul 2 ini setelah dihias, tampilan berubah menjadi lebih menarik seperti ini. Di sini ada foto latar belakang pendiri, lalu ada background eh, warna campuran seperti ini. Lalu untuk penataan paragraf juga lebih tertata pada modul 2 ini. Serta beberapa kontak yang dapat dihubungi juga lebih bervariasi. Pada background belakang juga terdapat desain yang lebih baik daripada sebelumnya yang polosan. Di sini terdapat beberapa gambar sehingga dengan adanya CSS ini tampilan website pada perusahaan Fragrance lebih menarik. Beberapa analisa output pada coding HTML dan CSS pada kali ini yaitu
HTML, pada coding HTML menggunakan tag doctype HTML untuk memulai coding. Lalu ada tag H1 yang dijelaskan pada modul 1 sebelumnya. Ada H2, terus ada tag B, tag H2, ada tag I untuk huruf miring, tag U untuk underline. Tag H3 juga digunakan sebagai judul pada kata kontak use. Setelah itu ada tag IMG untuk mengupload gambar, lalu diikuti SRC, lalu diikuti oleh link gambar. Lalu ada tag P digunakan untuk membuat paragraf, tag BR untuk membuat baris baru, tag list OL untuk membuat daftar dengan nomor katalog pada produk. Lalu ada tag footer dan href yang digunakan untuk menyisipkan sebuah link kontak yang dapat diakses pengguna terhadap perusahaan seperti akun Instagram, lokasi perusahaan, dan nomor telepon pemilik PT. Lalu pada Tailwind CSS digunakan beberapa tag yaitu style, background image, URL untuk mengupload background gambar pada website. Lalu ada background color untuk memberikan latar belakang warna, mengubah ukuran font menggunakan text size. Untuk mengubah ukuran teks ini bisa menggunakan teks 4XL, teks 3XL, XL disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Lalu ada font. Font serif ini merupakan teks style yang dapat kita ubah. Lalu ada text center digunakan untuk mengubah posisi teks yang akan kita gunakan. Ada font wedge digunakan untuk menentukan ketebalan teks. Ada font semi bold, lalu ada font semi bold digunakan untuk latar belakang pendiri dan kata about fragments. Padding yang digunakan untuk memberikan jarak antara sebuah elemen dengan elemen lain yang berada di dalamnya. Lalu ada margin yang digunakan untuk mengatur jarak pada bagian sisi luar elemen. Lalu ada flex yang digunakan untuk pengaturan layout, posisi, dan tampilan dari suatu konten yang ukurannya belum diketahui dan bernilai dinamis. Ada grid template column digunakan untuk menentukan kolom dan tata letak layout. Cap yang digunakan untuk mengontrol batas antara grid dan item black box. Height untuk mengatur ketinggian, width untuk mengatur lebar, text color yang digunakan untuk mengatur warna teks, lace, style, tab yang digunakan untuk style point atau nomor list. Kesimpulan dalam modul 2 ini yaitu pengimplementasian dari permasalahan ini diwujudkan dalam bentuk sistem informasi manajemen dengan pembuatan desain dari website berbasis CSS menggunakan bantuan software Visual Studio Code mengenai penjualan produk parfum dan dapat menampilkan sebuah deskripsi perusahaan, latar belakang pendiri, katalog produk, serta kontak perusahaan yang dapat dihubungi konsumen. Dengan adanya CSS ini sebagai software untuk pembuatan desain website diharapkan PT Fraction ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Langkah-langkah dalam menghias website dengan CSS yaitu menggunakan software VS Code dan codingan HTML yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ditambahkan koneksi ke framework Tailwind CSS. Setelah itu masukkan codingan yang perlu untuk menghias web tersebut. Pada output coding Tailwind CSS di website, beberapa tag yang dipakai meliputi ada padding, margin, flex, grid, template column, cap, height, width, background gambar, text color, text align, lifestyle step, font family, font size, font style, dan font width. Demikian penjelasan modul 2 yang dapat kami sampaikan. Lalu dilanjutkan pada pemrograman coding menggunakan Visual Studio Code, yaitu pemrograman HTML dan desain menggunakan CSS. Baik, selanjutnya sesudah modul 1 dan 2 telah dijelaskan mengenai laporan resminya, ini yaitu mengenai pemaparan mengenai penjelasan coding pada HTML dan CSS pada Visual Studio Code. Untuk rekan Mas Eki bisa di share screen. Baik, akan saya lanjutkan. Izin share screen, Mas Devlin. Baik, untuk selanjutnya adalah codingan dari modul 1 dan modul 2. Yang pertama-tama kita new text file. Ini sudah saya new text file. Lalu kita save as terlebih dahulu.
save as di folder yang sudah kita buat, lalu diganti dengan nama yang setelah kita presentasi titik HTML. Nah, setelah seperti ini, masukkan bahasa HTML-nya dengan cara tanda seru, enter. Setelah sudah, nah, di sini saya akan masukkan eh, bahasa dari CSS-nya, tapi di sini sudah saya masukkan, ini ada tailwind config.js. Kita tinggal mengcopy saja ini ke dalam file yang baru kita buat. Ditempatkan di atasnya title. Enter. Titelnya ini diganti dengan nama perusahaan yang akan kita buat, yaitu seperti ini. Untuk yang pertama, mengganti background di body. Untuk cara mengganti background di body, kita spasi terlebih dahulu. Lalu style sama dengan, untuk backgroundnya bisa diganti dengan background gambar ataupun background warna. Di sini saya ingin mengganti dengan background gambar, itu background image, titik dua, URL, Pak Urung. Nah, kita kopas saja link yang sudah di ACC. Seperti ini, kita kopas. Lalu kita paste. Setelah sudah kita paste, untuk menyesuaikan dengan eh, covernya, dan ini di sini bisa ditambahin background size, cover seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke, kita akan dari yang akan kita, ini saya edit terlebih dahulu biar mudah, biar, biar rapi seperti ini. Sini saya masukkan tes ini, gradient UL home slide 500. Untuk di sini terserah kalian mau membuat warna apa. Sini saya membuat warna slate to yellow. Lalu setelah itu untuk CSL, atur marginnya, pan, pan, nah, dan nah. Untuk Y itu adalah sumbu vertikal dan X adalah horizontal. Lalu setelah itu sini kita dimasukkan H1. Satu ini untuk membuat judul dari website yang akan kita gunakan. Di sini kita masukkan terlebih dahulu kom. Nah, karena saya memakai font lain, maka saya akan mengcopy paste dengan font di sini. Lalu setelah itu pada judul kita buat untuk fontnya lebih besar dan berada di tengah-tengah seperti ini.
S kan teks teks 4XL, lalu teks center. Nah, seperti ini. Kita coba lihat terlebih dahulu. Ini adalah latar belakangnya, dan ini latar belakang dari teksnya. Oke, kita lanjut. Di sini saya enter, saya kasih BR sebagai jarak antar elemen. Lalu di sini H2. H2 ini, ini latar belakang pendiri. Latar belakang pendiri. Kita atur fontnya. S, XL. Kita memakai font serif dan font semi-bold. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini saya akan memasukkan foto dari pemilik perusahaan dengan memakai IMG Shorts. Untuk linknya saya sudah ada di sini, sehingga tinggal saya salin. Nah, ini sudah saya ambil. Ini juga saya sekalian untuk saya copy paste. Tadi untuk yang width adalah lebar dan height adalah tinggi. Jadi kita mengatur seberapa tinggi dan seberapa lebar foto yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita kasih jarak lagi R. Lalu kita bis lagi agar agar terlihat rapi. Di sini kita masukkan kita masukkan paragraf. Nah, kita buat ini adalah deskripsi dari belakangnya. Saya kopas saja sebelah sini. Saya kopas di sini. Untuk saya agar bisa memodifikasi fontnya, pada di sini kita kasih flash text this. Lalu font yang saya gunakan font mono, dan kita justify agar pasti tengah-tengah. Tuh, kita lalu kita kasih jarak lagi
Kita buat paragraf lagi di sini. Kita buat paragraf. Kita kopas sebagai deskripsi dari kita. Kita kopas saja dari untuk deskripsinya sudah tertera di sini. Setelah itu ini dinaikkan saja. Nah, seperti ini. Kita save terlebih dahulu, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada foto dari pemilik perusahaan dan deskripsi dari perusahaan. Kita lanjut ke Hot Fragrance. Ini dinaikkan terlebih dahulu karena api. Lagi kita kasih jarak lagi. Lalu kita kasih div lagi untuk agar merapikan. Setelah ini ada about fragrance. About fragrance. Di sini sama seperti sebelumnya, saya kopas aja langsung di sini sampai di Jadi H2 kita menamakan output request yaitu penjelasan dari produk yang akan kita buat. Ini saya sudah masukkan gambar dari logo dari fragrance itu sendiri. Nah, nah, di sini ada logo dari perusahaan kita dan panjang dan lebarnya sudah saya masukkan juga. Lalu kita div lagi dan class. Ini sesuai dengan tadi text based dan font mono dan justify agar tulisan yang di sini itu terlihat rapi. Jika sudah, kita jangan lupa untuk dikasih div agar terlihat rapi. Lalu lanjut ke kita kasih BR terlebih dahulu agar ada jarak. Setelah dikasih BR, kita masukkan lagi H2. Di sini saya akan menuliskan katalog dari fragrance itu sendiri. Dan di sini akan saya modifikasi untuk teksnya H2 lalu class. Nah, class kita memakai teks 2XL, lalu fontnya kita memakai font serif, font serif, dan font semi bold. Lalu di bawahnya kita kasih BR lagi untuk sebagai jarak. Kita tambahkan div. Oh, sudah. Kemudian kita masukkan div lagi di sebelah sini. Masukkan div.
Di sini saya memasukkan OL itu sebagai list dari eh, katalog yang akan kita gunakan. List itu bisa bisa memakai nomor dan bisa memakai poin-poin. Di sini saya tambahkan soal ini dulu saya modifikasi terlebih dahulu untuk teksnya saya ganti dengan ini tambahkan list desimal, list outside ini PX5 agar tidak terlalu mepet ke kiri. Di sini kita masukkan produk yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama, background slide. Lalu setelah kita list nama produknya, kita masukkan foto dari produk tersebut. Di sini saya tinggal kopas di sebelah sini untuk linknya, link dari fotonya. Seperti ini. Ini itu border nol. Jadi tidak memakai border seperti ini. Image-nya. Lalu kita tambahkan deskripsi dari produk tersebut. Ini kita kasih BR terlebih dahulu agar tidak terlalu mepet. Harga Vertium per pieces. Yang pertama saya kasih harga 36.000. 36.000. Lalu kita tambah BR lagi agar tidak terlalu mepet. Lalu kita tambah isi parfum dengan 200 mili. BR lagi stok, stok produk yang kita punyai itu 30 pieces. Jika sudah kita save terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini katalog fragrance ada yang pertama ada fragrance light. Lalu kita lanjutkan sampai ke produk yang kelima. Setelah ini kita kasih jarak lagi, tambah lagi. Berhubung di sini caranya sama seperti yang pertama, kita kopas saja dari sebelah sini. Fragrance dark sampai fragrance light. Nah, ini kita save dahulu, kita lihat. Nah, jadi seperti ini ada 5 produk. Lalu selanjutnya setelah katalog produk, yaitu kita masukkan footernya. Sini jangan lupa untuk eh,
Ini sudah, all-nya sudah. Dinaikkan saja div-nya. Di sini kita kasih jarak lagi agar tidak terlalu dekat. Naikkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke footer. Masukkan div lagi. Enter. Di footer, kita enter lagi. Caranya cukup sama dengan yang lain tadi. Kita masukkan background terlebih dahulu. Kita kopas saja dari sebelah sini. Kita masukkan backgroundnya. Setelah masukkan background, sebentar, selanjutnya kita siap terlebih dahulu. Kita lihat seperti itu. Lalu kita tambah, kita langsung tambahkan ini H2 untuk sebagai nomor kontak dari perusahaan kita. Nah, saya masukkan di sini. Saya memakai teks 2XL, teks white, sans serif, dan font bold. Setelah itu memasuk, memasukkan link-link dari kontak di perusahaan. Kita BR dulu agar tidak terlalu mepet. Kita masukkan linknya, positif lagi. Ini saya kopas saja. Yang pertama ini ada grid 3 untuk membagi menjadi 3 bagian, lalu flex untuk memisah-misahkan, dan gapnya 2. Yang pertama saya pakai Instagram dari pemilik perusahaan. Kita masukkan linknya di sini, lalu kita masukkan fotonya di sini. Untuk ukurannya ini 50, tinggi 50, lebar. Oke, yang kedua kita memasukkan nomor-nomor telepon dari perusahaan, eh, sama WIT 50, WIT 50, dan yang terakhir adalah lokasi dari perusahaan itu sendiri. Setelah jadi seperti ini, kita naikkan saja ini. Oh, kita tutup dulu div-nya. Nah, sudah, sudah sama seperti codingan yang telah di ACC. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Mungkin sekian paparan dari eh, presentasi codingan HTML dan CSS dari kelompok 92. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.